Ya, ya, ya. Lah. Mogok deh. Dah. Mana nih mogok ya? Kalian motornya mogok? Jangan panik guys. Simak video ini sampai selesai supaya kalian tahu cara-cara apa yang harus kalian lakukan ketika Vespa kalian mogok di tengah jalan. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga pada sehat dan Vespa-Vespa kalian juga pada sehat ya teman-teman. Guys, kali ini saya bakal kasih tahu kalian gimana sih misalkan Vespa kalian tiba-tiba mogok di tengah jalan. Apalagi mogoknya di tengah jalan kalian mau touring di luar kota gitu. Waduh, kelar bos, itu horor banget ya kalau sampai kayak gitu, apalagi buat temen-temen yang solo touring. Aduh, itu ya panik ya, kaget ya, mungkin apa ya resah juga gitu kan, harus gimana nih kan. Sedangkan kita nggak ngerti-ngerti amat misalkan sama mesin Vespa gitu. Tenang aja guys, sebelum kita mulai kalian harus ingat slogan satu Vespa sejuta saudara. Insya Allah kalau misalkan kalian touring menggunakan Vespa, harusnya nggak susah untuk nyari penyelamat ya ketika motor kalian mogok di tengah jalan gitu. Harusnya begitu ya. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan itu adalah cek sendiri teman-teman ya. Nah, kita harus cek kira-kira apa sih penyebabnya motor kita itu bisa mogok gitu loh. Yang paling gampang itu adalah kalian buka tepung ya, pastikan dulu tapi bensin ada, BBM ada. Kalau BBM nggak ada ya sama aja bohong gitu. Nah, kalian cek pengapian. Seperti biasa ya, cek pengapian udah pada tahu kan. Buka busi, cek dulu businya bagus apa enggak. Kalau misalkan bagus ya coba kalian tempelin ke sini, terus diselah, di starter ya, tempelin ke logam. Bisa ke tutup karbu atau bisa ke bagian bodi gitu. Nah, kalau misalkan ternyata apinya ada, berarti nggak ada masalah di pengapian. Kalian bisa lanjut ke karburator. Itu biasanya ada kotoran mampet si spuyernya teman-teman. Kalau misalkan tiba-tiba mati gitu ya, itu biasanya spuyernya kesumbat gitu, ada kotoran ya. Namanya bensin, kita beli kadang-kadang beli di sembarang tempat ya, ada aja kita apesnya gitu. Giliran dapat bensin yang kualitasnya kurang baik, banyak kotoran ya, ada kemungkinan dia bisa nyumbat ke spuyer gitu teman-teman. Nah, itu yang pertama guys. Nah, terus yang kedua, misalnya nih kalian udah cek sana sini, udah ngecek karbu udah dibongkar, udah di si spuyernya udah dicolok-colok tuh pakai peniti, pakai jarum, pakai kawat, pakai apapun lah. Dicobain masih nggak bisa juga. Puyeng kan kalian ya? Tenang aja guys, jangan panik. Jangan panik, itu kuncinya kalau misalkan kalian mogok di luar kota, itu adalah jangan panik. Karena kalau panik kalian tidak bisa mikir. Kalau nggak bisa mikir ya kalian nggak bisa menemukan solusi untuk masalah kalian sendiri gitu guys. Nah, yang kedua itu kalau misalkan kalian ada di daerah yang masih banyak orang gitu ya, coba kalian tanya ke sekitar kalian nih. Misalkan di sana gitu ada orang gitu ya. Nah, kalian tinggalin dulu Vespa kalian, kunci, barang-barang diambil, barang-barang berharga. Kalian tanya ke orang-orang, permisi Pak atau Bu, barangkali ada bengkel motor di sekitar sini, atau lebih bagus kalau bengkel Vespa di sekitar sini gitu. Siapa tahu bengkel-bengkel itu bisa kalian datengin dan kalian bisa nemuin solusi dari mogoknya Vespa kalian gitu guys. Karena mesin Vespa ini kan sebenarnya nggak terlalu susah ya, basic gitu mesinnya. Jadi nggak menutup kemungkinan bengkel-bengkel bengkel-bengkel motor lainnya gitu ya, yang bengkel non Vespa, dia bisa nanganin mesin Vespa. Itu saya udah pernah ngalamin kejadian teman-teman. Ada bengkel motor biasa tapi dia bisa nanganin mesin Vespa gitu. Karena
mesinnya nih gampang gitu kalau Vespa. Gitu, kalian coba tuh apa namanya, cari-cari di sekitaran kalian, siapa tahu ada bengkel motor gitu. Terus jangan lupa kalian apa namanya, posting di sosial media nih. Kalau kalian punya Instagram ya kan, punya Twitter atau punya Facebook, kalian jangan lupa, kalian harus ikut grup-grup atau komunitas yang ada di sosial media tersebut. Kayak misalkan di apa namanya, di Facebook gitu ya, atau di Instagram. Nah, kalian coba blast ke situ gitu ya. Biasa saya kadang-kadang suka lihat tuh di grup-grup Facebook kan, punten saya mogok di daerah sini, ada yang bisa bantuin nggak? Nah, itu tuh biasanya anak-anak Vespa banyak tuh yang online Facebook, mereka pas baca, oh saya juga daerah sini, disamperin lah kalian sama mereka. Nah, itulah yang saya bilang, satu Vespa sejuta saudara itu ya, ketika kita mogok dan kalian ngeblas di sosial media, itu biasanya teman-teman yang di sekitaran kalian tuh akan nyamperin guys. Gitu, itulah enaknya naik Vespa ya teman-teman. Walaupun kita jalan sendiri, touring sendiri, tapi nggak ngerasa sendirian gitu. Itu yang kedua ya. Jadi kalian cari dulu bengkel sekitaran, sambil kalau misalkan kalian nggak nemu, blast di sosial media. Siapa tahu ada orang sekitar kalian yang ngerti Vespa, bisa bantuin kalian. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, misalkan kalian sudah nemuin nih bengkel yang recommended untuk benerin Vespa kalian, tapi ternyata jaraknya jauh men, nggak bisa kalian dorong. Kalau kalian dorong ya lama banget gitu nyampenya. Nah, ini pengalaman saya waktu itu. Saya pernah sekali waktu zaman saya belum ngevlog ya, belum bikin channel YouTube ini, itu saya pernah mogok suatu waktu di daerah Lembang teman-teman, pakai super yang biru. Itu kalau nggak salah waktu itu penyebabnya tuh karena spuyernya mampet, tapi waktu itu saya begonya nggak bawa kunci guys, gitu ya kan, nggak bawa kunci. Jadi ya walhasil ya begitu, akhirnya apa ya, masalah sepele tapi nggak bisa dibenerin gitu loh. Nah, akhirnya di situ kebetulan ada tukang ojek. Nah, di sekitaran Lembang tuh ada bengkel Vespa waktu itu, namanya Agus Lembang ya kalau nggak salah. Saya pernah di step di situ tuh teman-teman. Akhirnya karena di situ, di sekitaran situ tuh banyak apa ya, ojek pangkalan gitu teman-teman ya. Di salah satu mulut gang itu ada banyak ojek pangkalan. Saya minta tolong sama mereka, Mang, punten dong, tolong stepin ke ini bengkel Vespa yang di sini. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi kita tetap bayar ke mereka, cuma mereka nyetepin kita, ngedorong Vespa kita. Nah, kalau kita lagi mogok jangan rewel ya teman-teman. Jangan mentang-mentang Vespa kita mulus tapi nggak mau Vespa kita dibeginiin nih sama orang gitu. Nah, jangan. Ya gimana lagi gitu caranya kan? Gitu. Jangan sampai kalian dibantuin orang tapi gara-gara Vespa kalian nggak mau didorong pakai kaki, repot urusannya gitu. Udahlah, kita lagi mogok mah terima-terima aja. Yang penting kita bisa lanjutin perjalanan guys, gitu. Atau kalau misalkan nggak ada banget apa namanya, orang gitu ya, tapi kalian udah tahu nih tujuan kalian, bengkel Vespa tujuan kalian. Nah, kalian bisa telepon temen kalau deket ya, atau misalkan pakai bantuan aplikasi ojek online, Gojek, Grab, segala macam ya. Gitu, pesen aja nanti bayar. Itu temen saya pernah ada yang kayak begitu, pesen Gojek cuma buat nyetepin ke bengkel Vespa tuh ada tuh. Gitu. Jadi intinya banyak cara kita untuk apa namanya, bikin supaya Vespa kita terselamatkan gitu, terselamatkan dari mogok guys. Itu yang ketiga. Nah, sekarang yang terakhir, yang keempat. Ini worst case skenario ya, skenario terburuk yang bisa terjadi di perjalanan kalian. Vespa kalian mogok, udah parah banget, udah kalian udah apa ya, misalkan gini contohnya nih ya, mesin kalian udah jebol nih, rengkes kalian pecah, misalkan amit-amit ya, rengkes kalian pecah, atau misalkan piston kalian pecah di dalam sampai akhirnya boringnya ikutan pecah, atau ya segala macam lah, atau misalkan amit-amit kalian crash menyebabkan Vespa kalian udah nggak layak jalan lah gitu. Nah, gimana caranya supaya Vespa kalian ini bisa kembali dengan selamat sampai ke rumah? Nah,
Yang pertama, kalian harus cari bantuan dari warga sekitar, teman-teman. Makanya pentingnya kita berbuat baik sama orang itu adalah ketika kita kesusahan akan ada orang lain yang bisa bantuin kita gitu. Makanya berbuat baiklah sama semua orang. Insya Allah ketika kita berbuat baik, kita akan ditolong balik sama orang ketika kita sedang susah gitu. Kita minta tolong aja ke warga sekitar, misalkan mereka ada yang punya mobil box nggak atau mobil bak gitu, minta tolong. Kalau kalian deket ya kalian minta tolong anterin ke rumah atau ke bengkel gitu ya. Karena jadi kalau misalkan Vespa kalian udah nggak bisa jalan, ya mau diapain lagi gitu loh. Nggak ada cara selain itu. Ya paling nanti kalian negosiasi aja masalah harga atau misalkan apa gitu ya. Gitu. Kalian pinjem lah mobilnya, bukan pinjem, sewa lah mobilnya. Kalau misalkan dekat ya, cuman paling sekitaran kota asal kalian, itu boleh pakai cara itu. Atau kalau misalkan kalian di tempat yang jauh banget, nah kalian lakukan hal yang sama seperti tadi, minta bantuan warga untuk nganterin kalian ke ekspedisi terdekat, teman-teman ya. Mau ekspedisi terdekat boleh, mau ke bengkel terdekat boleh ya, maksudnya terserah kalian. Kalau misalkan, cuma kalau saya prefer kalau misalkan amit-amit nanti saya amit-amit ya, nauzubillah min dzalik, sampai kejadian crash atau misalkan mesin saya trouble-nya udah terlalu parah, kalau saya sih lebih pilih saya pulangin lagi ke Bandung gitu, teman-teman, dimanapun saya berada ya, prefer saya pulangin lagi ke Bandung. Gimana caranya? Ya teman-teman minta tolong warga anterin ke ekspedisi terdekat gitu, paketin Vespa kalian pulang ke rumah atau ke bengkel yang kalian percaya di kota kalian gitu. Karena gimana pun juga ninggalin Vespa di kota orang itu ya was-was juga ya, teman-teman. Udah gitu kita juga nggak tahu kapan kita bisa ngelanjutin perjalanan gitu. Kalau misalkan touring kalian santai, nggak ada schedule, ya silakan monggo gitu. Tapi kalau memang misalkan touring kalian itu berschedule, punya jadwal, harus selesai di hari apa atau di minggu keberapa, itu akan ngerepotin, teman-teman. Apalagi untuk trouble besar seperti itu gitu. Saya pernah lihat di channel YouTube-nya SPX ya, spesialis PX Nusantara, yang mereka touring ke Bengkulu kan, trouble besar tuh, akhirnya kan dikirimin mesin kan dari Jakarta kalau saya nggak salah ya gitu ya. Itu kalau kalian punya koneksi seperti itu, manfaatkan gitu. Intinya ada banyak cara gimana caranya nyelamatin Vespa kalian gitu. Mau kalian kirim mesin baru dari tempat asal kalian, mau kalian benerin di bengkel yang terdekat gitu ya, kalau kalian srek dengan bengkelnya. Atau worst case skenario, skenario terburuknya itu adalah kalian pulangin lagi Vespa kalian dan kalian pun ikut pulang bersama Vespa kalian gitu, alias gagal touring ya. Cuman teman-teman harus ingat, touring itu bukan ajang adu gengsi, wah Vespa saya udah pernah nyampe sini, pernah nyampe ke sana. Tapi touring itu lebih ke perjalanan untuk melihat keindahan Indonesia, teman-teman ya. Perjalanan untuk membuat diri kita jadi lebih kuat, lebih strong gitu. Nah, bukan nggak mungkin di perjalanan kalian akan nemuin masalah seperti ini. Jadi makanya saya share nggak hanya melulu soal teknis, tapi banyak hal-hal lain yang sifatnya humanis ya, teman-teman gitu. Secara teknis mungkin kalau teman-teman ngerti bisa on the spot, tapi ada kalanya trouble kita tidak bisa terselesaikan. Nah, disitulah humanis kita bermain, teman-teman ya. Gunakan masyarakat sekitar, kita tinggal di Indonesia yang orang-orangnya sangat ramah ya, teman-teman. Manfaatkan keramahan mereka ya, manfaatkan di sini maksudnya memanfaatkan dalam hal positif ya, meminta bantuan intinya gitu, teman-teman ya. Ingat, berbuat baiklah sama siapapun. Kalau kalian berbuat baik, insya Allah Tuhan akan menolong kalian ketika kalian sedang susah, dengan cara mempertemukan kalian dengan orang yang sama-sama baik. Oke guys, semangat buat teman-teman yang mau touring. Jangan kendor, jangan takut, dan yang penting jangan panik kalau sampai ada trouble di tengah jalan ya guys. Oke, paling segitu dulu videonya. Kalau kalian suka videonya silahkan di like. Jangan lupa juga subscribe dan follow Instagram saya, wonderwheels_story.
Sampai ketemu di video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.